bermodalkan 600.000. Nama saya Ahmad Mulyadi dari Purworejo, Jawa Tengah. Alhamdulillah warung saya juga mulai berkembang ke 2011. Itu juga mulai perluasan untuk membeli tempat usaha, yang mana dulu ngontrak hanya 3 kali 3 meter, itu pun dari sidek ataupun dari bambu. Alhamdulillah saya tekuni, buka pagi tutup malam itu juga saya lakoni. Mencari pekerjaan itu sulit, jadi saya berkeinginan untuk membuka kerja sendiri, berwirausaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nama saya Pemija, saya istri dari Bapak Ahmad Mulyadi. Setelah suami saya ikut program Bangga ini, pemenang juara 2, alhamdulillah warung saya tambah maju, tambah berkembang, dan tambah pelanggan-pelanggan yang baru. Harapan saya semoga warung saya bertambah besar, apa yang dicita-citakan suami dan anak bisa tercapai. Dan saya sebagai istri selalu mendukung, selalu menyupport, antara anak dan suami selalu bergandengan tangan. Dan alhamdulillah sampai sekarang apa yang dicita-citakan semoga tercapai. Terima kasih. Baik, semangat pagi dan selamat sore semuanya. Wah, Bu Sri tumben lagi di jalan, biasa sudah duduk manis. Seneng banget sore hari ini kita kumpul lagi di program Bangga Maju, dan tentunya selalu didukung ya oleh Permata Bank, Permata Hati, dan Precious One. Dan hari itu spesial, jadi jangan sampai nggak hadir. Coba colek ya di WA-nya ya, yang belum datang dicolek. Ayo kumpul-kumpul ya. Karena hari ini kita mau belajar lagi sesuatu yang menarik luar biasa. Kenapa? Karena nanti ada sosok wanita yang luar biasa. Ini nih spesial lah ya. Jarang-jarang kita kedatangan public figure di program Bangga Maju. Malah kalau Bangga Maju 1, kayaknya Maju 1 ya, lebih spesial yang Bangga Maju 2 ini ya. Jadi pastikan rekan-rekan semuanya sudah siap di posisi yang nyaman. Coba saya mau lihat lagi jempolnya yang sudah siap hari ini, sore ini. Wah, ini Bu Uswatun kayak udah siap nih jempolnya. Siapa lagi jempolnya? Walaupun nggak tampilin wajah, tapi paling nggak jempol virtualnya muncul ya. Seperti Toko Ella Cianjur, Ibu Reni, Pak Johan tumben wajahnya belum muncul. Ada Matemania Zoom, walaupun gelap tapi kelihatan semangatnya ya. Gambarnya gelap. Ya, teman nggak apa-apa ya. Bu Vera, wah udah standby sekarang, jempolnya sudah muncul. Bu siapa lagi nih? Bu Warung Riantini, Madiun, wah udah siap ya. Bu Dwiana, Bu Septa, kayaknya semua wajahnya harus sudah semangat nih sore hari ini ya. Kenapa? Karena kita akan belajar lagi sesuatu yang baru. Nah, sebelum mulai saya mau dong chat lagi di Zoom, satu kata positif lagi buat kita semua yang sudah hadir di program Bangga Maju yang kedua. Silakan ya, kasih kata penyemangat, maju terus ya buat rekan-rekan Bangga Maju 2. Apalagi ya, kasih chatnya ya supaya hari ini walaupun hari kejepit buat saya, karena kan kerja ya, biasa kalau orang karyawan begini, kalau pengusaha enak ya Bapak Ibu ya, bebas waktunya. Kalau saya mah hari kejepit atau harus kerja ya, tapi kita tetap semangat ya. Nah, seneng banget udah ada yang chat ya. Apa nih, bangga, keren, tetap semangat semua, semangat menembus batas. Pak Markus banget ya materinya. Siap belajar bareng artis. Waduh, ini yang udah siap siapa? Mbak Anik ya. Udah mau belajar bareng artis. Semangat tuh terus belajar dari teman-teman, terus tetap kreatif, bangga, oke bingit ya, semangat 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 kakak, seneng loh. Emang kalau Bangga Maju 2 ini adalah peserta yang spesial banget. Kenapa? Karena yang masuk di Bangga Maju ini yang mau niat belajarnya tinggi, mau niat majunya tinggi, dan nanti kita sama-sama naik kelas bareng ya di semua Bangga Maju 2. Nah, senang banget semua sudah memberikan kata penyemangat,
di chat Zoom-nya ada yang bilang apa you can do it. Udah sekarang udah pakai bahasa Inggris sekarang kita ya. Semangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat semangatnya rekan-rekan Bangga Maju 2 yang pasti pantang mundur sebelum maju. Ya juga sih pantang mundur sebelum maju atau pantang pulang sebelum selesai. Jangan matiin dulu ya Zoom-nya sebelum selesai ya. Baik, masih ingat ya perjalanan kita di Bangga Maju kedua ini nggak terasa banget kita sudah lewati materi 1 sama Pak Markus, materi 2 dengan Mas Arto, materi 3 dengan Pak Aryo ya. Ini saya sakit kebanyakan pembicara ya. Mas Eh, Aryo. oh ya Mas Ari. Maklum ya, ini udah ketemu banyak orang, belajar banyak orang, jadi kalau nama susah tapi yang diingat materinya ya, karena yang penting kita bisa belajar sesuatu ya dari setiap materi di Bangga Maju 2. Nah, sesi kali ini spesial ya, kita akan belajar bagaimana kita pede berbicara di depan umum ya, public speaking. Jadi walaupun kita usahanya mungkin belum apa ya istilahnya ya belum apa istilah di perusahaan-perusahaan besar paling nggak kita latihan dulu dimulai dari hal kecil gimana kita berani untuk berbicara di depan umum walaupun di sini pasti udah berani dong orang jago-jago kalau udah tanya ya panjang banget di chat Zoom sampai saya mohon izin dulu ya seperti biasa kalau ada pertanyaan nanti yang tidak dijawab pasti akan dikirim voice note-nya ya. Tapi yang pasti siang hari ini kita akan belajar dari sosok wanita yang luar biasa. Kalau itu mas saya kayaknya nggak perlu kenalkan, udah kenal semua kayaknya ya. Kemudian nanti jangan lupa siapkan catatan seperti biasa. Karena nih sore, tapi kalau jam segini sih harusnya nggak ngantuk ya. Kalau jam 2 tuh, mulai jam 2, setengah 3, aduh itu berat banget matanya ya. Nah kalau sore ini pasti semangat. Kenapa? Karena kita bertemu sosok yang luar biasa dan kita juga akan belajar dari sosok wanita ini. Dan yang pasti kalau ada pertanyaan, jangan lupa raise hand atau chat Zoom atau bisa via Mbak Dea seperti biasa ya. Pokoknya saya menerima pertanyaan dalam bentuk apapun. Tapi sekali lagi mohon izin kalau tidak ada pertanyaan yang dijawab, pasti kami kirimkan ya voice note-nya. Siap, kayaknya udah pada siap semua nih. Mana jempolnya lagi yang kita siap masuk dengan tantangan berikut ini. Dan seperti biasa, nanti untuk pertanyaan terbaik ada hadiahnya. Tapi nanti pertanyaannya tentunya kan banyak. Semua pertanyaannya bagus-bagus. Tapi karena Badea cuma punya 3 hadiahnya, jadi mau nggak mau dipilihnya 3. Ya kalau bisa dipilih 50 pertanyaan terbaik ya dapat hadiah semua nih. Cuma bisa buat 3 ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting semakin kita banyak bertanya, semakin kita bisa belajar sesuatu yang baru dengan para narasumber kita. Nah, langsung kayak udah nggak sabar nih. Aduh, saya juga udah nggak sabar ya, karena Bangga Maju 2 ini spesial, kita kedatangan sosok wanita yang luar biasa. Mungkin teman-teman kalau nggak ada yang kenal mah, wah kayaknya gimana ya kalau nggak ada yang kenal ya. Ini aja saya sampai, waduh kagum banget. Marta Beng bisa ngundang Mbak Sahnat Haq untuk berbagi bersama kita. Nanti pas foto kita harus kasih hatinya yang besar ya, karena sudah disupport penuh nih sama Permata Bank. Nah, kita akan belajar dari Mbak Syahnas. Ini kalau ini Mbak Syahnas ini sibuk banget, jadi pastikan nih jangan ada yang kelewat, dimatiin kamera atau nanti ditinggal kemana-mana, jangan sampai kelewatan ya. Karena kita akan belajar dari beliau pengalaman yang luar biasa di public speaking nih. Kalau bicara presenter di dunia broadcasting, wah beliau jagonya karena sudah jadi penyiar TV, radio, bintang iklan, dan juga spokesperson dari berbagai perusahaan. Dan beliau juga nih luar biasa seorang aktivis yang mengabdikan tenaga dan pikirannya di dunia perempuan dan anak-anak. Dan kebetulan Bangga Maju 2 ini paling banyak wanita ya, walaupun prianya ada, cuma wanitanya banyak banget. Ibu-ibu super. Kalau belajar bisa sambil nyapu, bisa sambil ngepel, bisa sambil nyetrika. Nah, ini di sini nih Bangga Maju 2, tapi nyatet semuanya ya. Ini keren ya. Dan juga nih kalau dibilang istri musisi udah pada tahu pasti ya Mbak Syahnas nih. Di sini soalnya ibu-ibu udah ikutin inilah kalau dunia entertain ikutin banget lah ya. Dan beliau sekarang sebagai pengajar sekolah komunikasi, pekerja sosial untuk wanita dan anak dan juga di organisasi Ikatan Ahli Teknik Penyihatan dan Lingkungan Indonesia.
Wah, keren banget ya hari ini ya. Jadi tolong kasih jempolnya dulu. Kita mau sambut buat Mbak Syahnaz yang sudah bergabung dengan kita. Jempolnya mana rekan-rekan? Nah, ada jempol beneran di sini Mbak Syahnaz. Ada yang jempol virtual. Pokoknya segala jempol kita terima. Yang penting semangatnya. Oke, selamat datang Mbak Syahnaz. Silakan untuk berbagi inspirasi buat kita semuanya. Silakan Mbak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Syahnaz Haq. Saya adalah keluarganya Mbak Ratna. Jadi saya ada datang di sini karena diseret sama Mbak Ratna untuk membantu semua orang hebat yang hari ini akan semakin menjadi orang yang bahagia dengan kemampuan berbicara di depan publik. Oke, kita siap ya. Silahkan di-share slide-nya. Baiklah, Mas, Mbak, Ibu, Bapak, sepinter-pinternya kita, sebagus-bagusnya barang yang kita ingin tawarkan, ternyata kemampuan kita menyampaikan sesuatu tuh memegang peranan penting. Orang tuh mau apa enggak ya membeli sesuatu yang ditawarkan. Tadi kan udah diminta sama Mbak Rani ya untuk menyiapkan pena dan catatan. Jadi mulai dicatat ya sekarang ya. Yang pertama, kita sebelum menawarkan sesuatu yang kita miliki, mesti dicek dulu dia kebutuhannya apa. Jadi jangan berkecil hati ketika kita menawarkan sesuatu kemudian orang itu tidak tertarik. Kenapa orang tidak tertarik? Karena dia tidak membutuhkan hal itu. Paham ya? Jadi ternyata kegagalan kita dalam berbisnis UMKM ini adalah ketika kita main menawarkan sama semua orang tanpa kita melakukan penyelidikan. Nah begitu. Sekarang begini deh. Kalau kita bicara sama anak lulusan SD, sama enggak caranya ketika berbicara dengan anak lulusan SMA? Beda lah. Pasti beda. Setuju ya? Karena apa? Karena kemampuannya memahami tentu berbeda. Begitu juga dengan kita menawarkan sesuatu nih. Misalnya kita menawarkan sesuatu. Itu orang, misalnya nih saya megang di sini adalah steak keju panggang. Kita nggak pakai penyelidikan. Kita nggak ngecek dulu orang yang ditawarkan. Ternyata orang itu dia punya pola diet nggak boleh kena keju. Maka dia nggak mau. Paham ya sampai di sini ya. Sehingga yang pertama adalah sebelum kita menawarkan sesuatu, kita mesti menyelidiki apa sih kebutuhannya orang ini. Nah, kemudian kita mesti punya mental gini nih. Apa yang dia mau kita ada. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah menyelidiki kebutuhan orang itu. Yang kedua, kita mesti mempunyai sikap adalah bahwa tidak mengatakan tidak bisa, tidak punya, tidak tahu. Itu kalau di istilahnya ya, istilahnya kita tuh bersikap palu gada, apa yang lu mau gua ada. Nah begitu. Caranya gimana? Kalau misalnya nih di tempat saya nggak ada, kita itu mesti bersinergi sama orang yang punya. Itulah yang disebut dengan networking atau bikin jaringan. Karena siapa tahu ketika ada teman kita yang udah dibantu nih sama kita, dagangannya laku gara-gara kita jadi jembatannya. Suatu ketika ada orang lain yang butuh, dia nggak punya,
maka kitalah yang disebut namanya. Sehingga kita mendapatkan keuntungan dari rekomendasi teman kita itu, paham? Maka kalau UMKM itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri, mesti jejaring. Lalu catatan selanjutnya, coba sebelum saya maju, saya pengen ngecek, tulis di kolom chat buat yang bisa. Jadi yang pertama yang perlu kita milikin tuh apa? Yang kedua yang perlu kita milikin, yang pertama tadi apa? Menyelidiki, betul. Menyelidiki kebutuhan orang. Penyelidikan, pinter, Mbak Siti Sarah, Rara Windy, semua nama 4 disebut semua di situ. Oke. Pinter. Oke, pinter. Yang kedua apa? Sekarang menyelidiki udah. Yang kedua itu apa? Ketika kita tidak punya, ya, jadi palu gada, apa yang lu mau gua ada. Apa yang dia butuhkan aku ada. Mungkin bukan dari tempatku, tapi dari tempat temanku. Sehingga jangan lupa, dengan sikap yang kayak begitu aja nih, cara kita bicara depan umum, pakai sikap yang begitu aja, orang tuh seneng tahu nggak sama kita. Orang itu seneng sama orang yang dikit-dikit seneng, yang saya bisa, saya akan bantu, saya akan cari, saya akan coba, begitu. Dibandingkan sama orang yang wah kalau itu nggak ada, kalau itu nggak bisa, itu nyebelin banget tahu orang yang kayak begitu ya. Itu kayaknya keinginan majunya tuh nggak besar. Pokoknya jangan takut, emang kalau kita nggak punya, teman kita punya. Sehingga kasih rezeki itu ke teman kita, karena Allah itu Tuhan orang punya sifat sama orang-orang yang kayak kita yang selalu memudahkan pekerjaan orang nih. Maka Sang Pencipta juga akan memudahkan pekerjaan kita. Kata siapa? Ya kata saya, orang saya sering banget ngalamin gitu. Ketika kita memudahkan pekerjaan orang, maka Tuhan akan memudahkan pekerjaan kita. Jadi kalau sampai hari ini kayaknya, aduh hidupku kok kayaknya mendung ya, gelap gulita. Masalah kayaknya dikit-dikit datang dalam kehidupan. Nah coba deh evaluasi diri. Oh mungkin ada banyak orang yang perlu dibantu juga ya sama kita, supaya hidup kita lebih tercerahkan. Iya Mbak Sofia, setuju ya, Sofia Kraft Suhar. Rezeki mah gak kemana ya Nas, gak ketukar. Setuju, Mbak Ratna juga setuju. Oke siap, lanjut ya, yuk slide selanjutnya. Kalau gitu kemampuan apa sih yang mesti dimilikin ketika orang memilih menjadi pelaku UMKM? Duit bukan segalanya. Salah. Duit memang menjadi salah satu faktor. Akan tetapi perilaku, kelakuan, manners, attitude, akhlak itu jauh lebih penting. Nih ya Bapak Ibu, Mas Mbak, ingat ya. Kalau kita nyekolahin anak kita supaya otaknya jadi pinter. Kalau anak kita udah pinter, maka insya Allah ada pintu rezeki yang terbuka. Nanti kalau dia udah masuk ke tempat itu buat bekerja, pegang ya omonganku. Bahwa ternyata bukan kepinteran lagi yang membuat pintu rezeki itu tetap terbuka. Tapi apa? Perilaku yang baik. Orang itu mau sepinter-pinternya kalau kelakuannya jelek, aduh itu mah dibuang. Berapa banyak di depan mata kita yang kita lihat, itu orang kok pinter banget tapi kok kayak hidupnya gak maju. Karena dia tidak mengubah perilakunya menjadi sosok yang positif dan inspiratif di lingkungan itu. Jadi ini adalah 7 kemampuan yang mesti dimiliki. Komunikasinya mesti baik, berpikirnya tuh mesti strategis dan kritis. Jangan salah ya, orang beda ya antara kritis sama tukang kritik. Bedanya apa sih Nas?
Kalau tukang kritik, nyari-nyari aja kesalahan orang. Nah, kalau dia punya pemikiran kritis adalah dia selalu bisa menemukan jalan keluar setiap masalah. Aku ulang ya. Kalau ingin jadi pelaku UMKM, bukan jadi tukang kritik. Kalau jadi tukang kritik cuman nyela-nyela barang orang, terus menganggap kompetitor nggak lebih baik dari kita. Salah. Kita itu mesti punya pemikiran yang kritis. Sehingga kalau kita bisa ketemu masalah, selalu ada jalan keluar. Sehingga kita tetap menjadi orang yang bahagia. Karena cara berpikirnya tuh sangat strategik gitu loh. Selalu bisa membangun hubungan yang baik. Mas, Mbak, kita kan bukan anak kecil ya. Lihat nggak? Lihat nggak? Di usia kita sekarang nih yang udah dewasa. Bahwa rezeki itu nggak melulu dari otak kita yang pintar. Tetapi kemampuan kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain yang baik. Karena ketika seseorang menjadi orang yang nggak disukain sama orang banyak, sepinter apapun rezeki itu nggak datang. Dan jangan lupa yang keempat nih kemampuannya menjadi pendengar yang baik. Banyak banget masalah konsumen yang datang ke kita bisa kita selesaikan jika kita mau mendengarkan keluhan mereka. Ilmu mendengarkan itu emang susah banget. Kalau misalnya Mbak Ratna tuh bilang, Nas tolongin dong, ajarin dong ini semua yang ada di sini supaya jago ngomong. Kalau ngajarin ngomong mah sejam juga beres, gampang. Tapi mendengarkan itu susah. Seumur hidup belum tentu lulus. Karena mendengarkan tuh sulit. Kita itu diciptakan sama Tuhan, agama apapun, telinganya 2 jadi manusia, mulutnya 1. Apa artinya? Mendengarkan lebih baik daripada banyak ngomong gitu. Aku sempurnakan ya. Harusnya keahlian mendengarkan 2 kali lebih hebat daripada jago ngomong. Jadi kalau kita jualan barang jangan ngecap. Kalau ngecap tuh ngomongnya banyak, belum tentu betul atau enggak. Tetapi dengarkan dulu keluh kesah orang, kebutuhan. Itu yang disebut dengan service of excellence. Jangan salah, kadang-kadang kita mesti dengerin dulu curhatnya tuh orang. Yang dalam hati begini, terus apa hubungannya sama saya ya diceritain itu ke saya? Tapi dengerin aja dulu. Karena ketika dia hatinya udah hangat, maka ketika kita menawarkan apapun dia Paham nggak maksudnya? Karena memang ternyata mendengarkan itu dampaknya sungguh luar biasa daripada hanya si jago ngomong gitu. Kata siapa? Kata saya. Kan udah ngebuktiin berkali-kali. Oke? Yang kelima adalah mengambil keputusan. Jadi orang itu mesti cepet ngambil keputusan. Keputusan yang menyelamatkan gitu ya. Kalau memang ini bahaya tawarannya, misalnya ya. Ini ada pemodal. Terus dia bilang, saya modalin deh gitu ya. Akan tetapi patennya saya beli. Nangkep nggak? Sehingga akhirnya kita jadi nggak memiliki bayi yang kita bangun nih perusahaan ini. Misalnya, ini kan kayak bayi saya ya. Saya mau bikin cemilan ini kayak bayi saya. Terus ada orang yang punya duitnya lebih kuat. Terus dia bilang, saya beli deh patennya. Tetapi akhirnya saya yang produksi secara banyak. Tapi akhirnya kita nggak punya hak untuk memiliki barang itu. Lah kan barang itu aku yang ciptain, begitu ya. Jadi ambil keputusan. Saya selalu mengingatkan ya UMKM yang ditemani oleh saya itu adalah begini. Nggak apa-apa, jadi raja,
di tempat yang kecil tetapi punya rasa memiliki dan hatimu tetap hangat, tetap bisa berkarya, tetap menganggap bahwa pekerjaan ini adalah bagian ibadah, tidak apa-apa. Daripada kamu mau ngerasa barang ini semakin hebat, semakin masif, semakin luar biasa, tapi kamu tidak punya lagi rasa memiliki terhadap itu. Jadi lebih baik jadilah orang yang berguna di kolam yang kecil. Karena itu lebih berkah mungkin. Karena Tuhan itu nggak pernah salah waktu. Nggak pernah salah waktu. Kalau emang belum waktunya, ya jangan maksa. Kalau maksa, nanti ada apa-apa. Nanti merugikan diri sendiri. Kemudian satu lagi, kemampuan yang mesti dimiliki adalah memecahkan masalah. Memecahkan masalah jangan ditunggu-tunggu. Tarsok, masalahnya 3 bulan yang lalu baru bisa dikerjain sekarang. Gimana sih? Memecahkan masalah kalau emang gak bisa sendiri, ajak orang lain. Jangan pernah gengsi buat minta tolong bahwa kasih tahu aku gak sanggup, aku butuh bantuan. Jangan lupa sayang, mas, mbak, ibu, bapak. Orang itu gak semuanya sekolah perdukunan. Kalau Anda gak ngomong, orang itu gak tahu kalau misalnya Anda butuh bantuan. Jadi kalau memang butuh bantuan, ya ngomong, jangan diem-diem aja. Jangan bilang begini, kok dia nggak tahu ya perasaanku. Ya nggak tahu, orang situ nggak ngomong gitu ya. Nah kemudian yang ketujuh adalah mampu bekerja sama dengan tim. Kalau mau berjalan cepat dalam usaha UMKM, jalan aja sendirian, cepet pasti jalannya, cepet. Kayak orang jalan sendirian, gak usah nunggu orang lain. Tetapi kalau mau berjalan jauh, mau berjalan dalam waktu yang lama, jalannya jangan sendirian. Jalannya dalam tim, dalam kelompok. Ngerti ya? Jadi keberhasilan itu gak bisa sendiri. Kalau memang mesti punya tim, pilihlah tim yang amanah, yang baik, jangan yang nyolong, bahaya nih. Aku tuh ingat pesan ayahku. Kan bapakku itu dulu waktu masih hidup, kerjanya tuh memilih-milih pegawai di sebuah perusahaan minyak namanya Pertamina. Sebut ya namanya Pertamina. Kalau dulu namanya tuh jabatannya Biro Personalia. Kalau sekarang tuh namanya jadi apa HC ya, Human Capital atau HRD lah sebelumnya. Terus bapakku udah meninggal, aku tanya sama ayahku, "Pah, gimana caranya milih pegawai?" Nggak salah Pah gitu ya. Terus dijawab begini, "Bego-bego dikit saya ambil tuh orang," katanya gitu. Orang bodoh itu bisa jadi pinter kalau dia rajin latihan. Kalau dia belum lihai, belum cakap, belum hebat, tenang aja. Coba selalu didampingi dengan senior. Lama-lama energinya nyetrum nih ke yang belum bisa. Lama-lama dia hebat. Tapi kalau karakternya jelek, khususnya mencuri atau mengambil yang bukan haknya, itu gak ada obat. Pasti akan dibuang, ditendang. Oh iya ya. Terus ayah saya bilang gini, attitude, kelakuan, sikap, praktik baik itu mulainya di rumah. Orang baik latihannya tuh di rumah. Kalau mau pinter dia sekolah atau kursus, apapun lah, pokoknya dia berlatih. Tetapi rasa baik itu mesti dari rumah. Perhatikan. Kalau Anda punya pasangan, latih komunikasi Anda dengan pasangan Anda. Kita beda apa sama pasangan kita? Beda kan? Beda kan? Gak mungkin kita sama. Kalau kita berlatih komunikasi baik dengan pasangan kita yang berbeda dengan kita, maka kita terlatih ngomong sama siapapun yang berbeda dengan kita tuh tetap enak, gak panas gitu loh. Siapa yang punya anak di sini tahu. Padahal pasangannya sama. Keluarnya kenapa beda-beda ya kelakuannya?
Si kakak beda, adik beda, si bontot beda, si buntut beda. Kalau Anda bisa menyelesaikan problem komunikasi dengan baik kepada anak-anak Anda yang setiap anak berbeda karakternya, maka di tempat pekerjaan Anda pun dicintai. Tapi kalau di rumah, Anda lah sumber masalahnya. Sebetulnya setiap ada keributan kita yang jadi sumber masalahnya. Biasanya di tempat pekerjaan pun musuhnya banyak. Oke, sip. Lanjut, slide selanjutnya. Tahukah Anda, orang itu tidak meninggalkan pekerjaan yang jelek. Kalau Anda memiliki UMKM, pasti ada orang pegawai yang nolong kan? Mereka itu nggak ninggalin pekerjaan yang buruk. Mereka meninggalkan Anda ketika komunikasinya nyakitin. Itu penting. Itu sebabnya mesti jaga-jaga memilih kata-kata yang baik ketika kita ngomong sama orang. Mulut itu sumber penyakit. Kalau nggak salah makan, salah ngomong. Kalau salah makan, kita bolak-balik BAB. Tapi ada obatnya, bisa mampet. Sehat lagi. Tapi kalau salah ngomong, itu kayak memaku di tembok. Pakunya bisa dicabut, bolongnya tetap ada. Dan bolong itu tidak bisa ditambal dengan kata maaf. Orang mungkin lupa sama wajah kita. Kalau jarang ketemu kan jarang ngeliat. Ini wajah kan berubah jadi makin tua ya. Kalau jarang ketemu dia lupa sama nama kita. Karena jarang manggil pastinya kan. Tetapi sampai meninggal orang itu tidak akan lupa apa yang kita katakan kepada dia. Jadi hati-hati sekali sayang-sayangku ini. Memilih kata-kata ketika berbicara. Terus ada yang nanya misalnya. Jadi Nas, aku ndak boleh marah. Ya boleh. Masa lah manusia ndak boleh marah? Boleh. Tapi bisa milih kata-kata waktu marah kan. Jadi aku ndak boleh ngamuk Nas. Ya boleh dong. Kan bukan malaikat. Masa nggak boleh ngamuk? Boleh. Tapi bisa memilih perilakunya ketika ngamuk kan. Karena apa? Dalam dunia komunikasi kita, catatan selanjutnya ya. Dalam dunia komunikasi kita itu cuma dinilai 2. Ucapan dan perilaku. Cuma 2. Kalau kita menjaga ucapan kita dan perilaku kita, maka akan baiklah kita. Ketika kita baik, maka barang apapun yang ditawarkan pun menjadi baik. Coba aja kalau dirasain. Kayaknya rasanya mah biasa-biasa aja ya. B, tapi yang ngejual orangnya baik banget. Jadi aku mau beli itu tuh. Ada nih sesuatu yang enak banget. Ada nih sesuatu yang bagus banget tuh barang. Tapi karena yang jual ya Allah, mulutnya pedes banget ya kalau ngomong ya. Gitu loh. Cabe 5, karetnya 2. Bungkusnya disobek. Saking kalau ngomong nyakitin orang mulu. Gak laku tuh barang sebagus apapun. Karena yang ngejual gak nyenengin. Oke? Sip ya. Selanjutnya next. Kita juga mesti tahu nih. Orang tuh ngelihat kita tuh gimana sih sebenarnya. Dalam dunia komunikasi tuh ya paling gampang kita ngomongin orang. Enak banget ya kita tuh kalau nilai orang si ini, si itu, tapi kita tuh gak pernah loh melakukan assessment, penilaian terhadap diri kita. Ini orang tuh kalau nilai kita gimana sih sebenarnya ya? Itu gimana sih orang kalau ngelihat kita gak pernah loh ngecek gitu. Cek deh. Karena ini penting banget. Jadi sesama UMKM ya, aku tuh selalu bilang begini, sebagai manusia dilarang saling mengisi rapot temennya. Sesama manusia jangan repot deh ya, saling nilai-nilai.
Nah, udah sibuk aja perbaikan diri sendiri. Apa ya yang mesti aku perbaikin? Kenapa ya? Apakah emang komunikasi aku kurang jago? Bukan itu. Komunikasi bisa nggak jago, tapi mesti jadi orang baik dulu. Itu penting. Ngomongnya masih babak belur, nggak apa-apa. Tapi hatinya baik. Orang baca kita ngomongnya juga hebat. Yang penting bisa nyampein aja, begitu ya. Maupun dari tulisan, ucapan atau apapun, atau orang lain yang mencoba untuk menjelaskan produk kita. Kendalanya apa sih sebetulnya? Kenapa kita berkendala? Karena kenyataan. Next slide. Kenapa menjadi kendala? Karena yang kita pikir itu nggak sesuai dengan apa yang ada di kenyataan. Kenapa kita nggak mau berubah sih jadi orang? Karena kita anggap diri kita tuh udah asik-asik aja. Atau orang tuh nggak mau berubah karena dia pikir emang kenapa mesti berubah? Aku begini juga oke kok. Salah lagi. Makanya coba deh cek gitu loh. Penilaian orang terhadap kita apa sih? Penilaian orang terhadap barang kita tuh apa sih? Lakukan itu dan membuka diri kita terhadap perbaikan. Karena kegiatan umpan balik ini untuk hal yang positif kok. Kalau dia nggak positif baru buang aja ke laut. Udah itu mah orang jahat emang pengen ngejatohin mental kita. Tetapi kalau misalnya ini untuk kepentingan kita memang itu adanya. Memang ini mesti hal yang diubah. Jangan kecil hati. Lakukan itu jadi bahan evaluasi. Oke, slide selanjutnya. Mas, Mbak, Ibu, Bapak. Kalau komunikasi sebagai pelaku UMKM. Belajar terus ya, jadilah kreatif dan selalu berinovasi, bikin hal yang baru lagi, jangan itu lagi. Karena untuk menjaga konsumen loyal, maka harus ada terobosan-terobosan baru yang membuat orang tuh pengen lagi coba coba. Hari ini jual duku, besok duku balut coklat, nah begitu atau apa gitu, berinovasi lah. Slide selanjutnya. Nah, ini yang saya bilang bagaimana kita mesti menyampaikan sesuatu secara efektif. Kesan pertamanya komunikasi kita mesti asik. Istilah saya tuh adalah gini. Kalau ngomong tuh mesti nampol gitu. Kalau ngomong tuh mesti berbekas di orang. Jadi orang terkesan. Walaupun dia udah pulang dia kepikiran sama omongan kita. Aduh, kayaknya omongan dia enak banget ya, kena tuh sama hati saya. Atau yang kedua, catatannya. Kenapa nih orang masih nginget aja omongan kita? Karena yang kita sampaikan kok kayak dia ngalamin ya, namanya relate. Kok kayaknya aku banget yang dia omongin. Makanya tuh terngiang-ngiang di dia, begitu ya. Jadi masuklah ke logika dia, bercerita dan berani beda ketika berkomunikasi. Slide selanjutnya. Gimana sih caranya Nas untuk cermat mendengar dan kalau ngomong pintar gitu ya. Cepat aja nangkep masalah. Jadi kalau ketemu sama orang ngomongnya muter-muter ya. Kan ada orang gitu ya. Padahal ngomongnya intinya mau itu. Dia muter dulu kemana ya Allah, jauh banget muternya. Atau nggak enakan. Jadi awal pertamanya mulainya begini, aduh nggak nyampe-nyampe. Itu biasanya orang akan intinya aja, intinya mau ngomong apa sih ya gitu loh. Jadi kalau kita mau jago ngomong namanya istilahnya tuh kayak naik lift. Tahu kan naik lift ya? Naik lift itu pencet tombol, pintu kebuka, kita masuk, pencet tombol, nyampe. Kan begitu. Ngomong pun juga begitu. Kalau ngomong tuh mesti cepet nyampe. Yang kita sampein tuh mesti cepet. Agar orang juga cepet nangkep masalah kita. Dan memberikan masukan. Dalam komunikasi, jangan biarin orang tuh ngomong sendiri, tapi kita tidak terlibat. Jadi hargain orang ngomong. Lalu yang kita sampaikan tuh alur berpikirnya jelas. Kalau ngomong tuh runtut gitu. Jangan ngomong loncat-loncat. Nih biasanya emak-emak yang suka begini nih ya. Kalau ngomong itu nggak pakai judul.
tahu-taunya ngomong udah ke tengah terus udah gitu pindah lagi, apalagi kalau dia ngomel sama anaknya, dia ngomel sama suaminya, sampai orang yang denger bingung, tunggu, ini ngomong yang mana ya gitu. Nah ini diubah nih kebiasaan gini. Kemudian jadilah orang yang kreatif, berani, dan sabar. Berkolaborasilah, dan memang gak bisa dipungkiri, kita mesti kuat buku baca. Jangan bacanya lambe turah aja, asik-asik ke gosip ya. Lihat, kalau memang gak punya kesanggupan untuk buku, cari orang yang suka menceritakan apa saja. Dia kayak buku terbuka jadi buat kita. Jadi ilmu pengetahuan itu ya bisa didapat di mana saja. Sekarang mah pakai YouTube juga orang pada pinter, iya kan? Nah jadi intinya kalau kita ya belum maju, jangan nyalahin orang sayang. Itu masalah kita sendiri, kita nggak mau maju. Itu yang aku bisa pelajari dalam hidup. Sekarang begini, aku diajarin nih. Kalau kita lahir di keluarga miskin, itu bukan salah kita sayang. Tapi kalau sampai meninggal, kehidupan kita nggak berubah, itu baru salah kita. Nangkep nggak? Ketika kita lahir, kita menjadi orang yang penyedih karena keterbatasan kita menjadi manusia. Allah Tuhan mengambil sebagian kesempurnaan itu bukan salah kita. Akan tetapi kalau kesedihan itu dipelihara sampai kita digenapkan rezekinya dan dipanggil pulang lagi menjadi makhluk spiritual untuk pulang ke kampung ilahi, terus kita menjadi penyedih, orang yang berputus asa, lah itu masalah kita. Kok gak berubah sih setiap hari begitu melulu? Mau serendo-rendo orang nolongin, mau ada Bank Permata, mau ada Mbak Ratna, mau ada siapapun, Mbak Dea, mau ada Mbak Rani, mau ada jutaan perempuan hebat atau laki-laki hebat yang nolongin. Kalau Anda gak mau berubah, Anda gak akan berubah. Udah begitu aja. Iya kan? Jadi perubahan itu datangnya dari diri kita. Stop menjadi pengeluh. Yang sedih bukan Anda doang. Banyak tuh jutaan orang yang sedih. Anda ngelihat kayaknya saya tuh hidupnya senang-senang aja. Atau Anda melihat saya tuh kayaknya bahagia-bahagia ada. Kebetulan saya bukan perempuan yang kalau lagi sedih suka pamer. Itu doang gitu ya. Mbak Ratna tahu tuh. Di dalam hidup saya itu pejuang kanker. Di dalam hidup saya, untuk saya bisa ikut webinar nih bersama Anda, mulai tahun 98 saya udah ngelewatin 9 kali operasi gede untuk menyelamatkan nyawa saya. Saya mestinya di depan udah mesti melakukan 1 kali lagi nih operasi, tapi saya bilang stop dulu, gila gue udah capek operasi. Tapi orang nggak ngelihat itu karena saya tipenya yang kalau ada yang nyakitin juga udah begitu aja, cuma dalam hati awas loh gitu. Tapi nggak perlu emosi negatif tuh membuat kita menjadi apa ya, menjadi orang yang kayaknya nggak bersyukur banget. Masih hidup aja tuh kita udah bersyukur. Itu ada negara yang hidup aja susah, dibunuh-bunuhin. Ada nih anak-anak kita, kalau Anda punya anak, aduh jangan ngeluh. Anda tuh dikasih rezeki punya anak, itu yang belum punya anak tuh sampai nangis-nangis berdoa untuk punya anak. Kan nonton, sempet tahu ada apa sih, aduh lupa judul film yang perempuan yang sama geng motor itu kan. Nah bayangin, aku punya anak perempuan, terus aku bilang, iya Vina, tadinya di kepala gue Vera, terus aku diem, kenapa Vera ya, makanya aku diem, Vina, ya betul. Nah anakku masih selamat, nggak mendapat kejadian seperti itu, harusnya aku bersyukur kan. Jadi alih-alih kita mengeluh, coba deh tolong dibikin daftar keberkahan apa, berkat apa yang Tuhan udah kasih kehidupan kita.
Dengan begitu kita itu jadi manusia yang pandai bersyukur karena konsentrasinya adalah untuk hal makasih Tuhan, makasih Allah, terima kasih Gusti. Aduh, walaupun aduh pahit amat hidup gue ya, gitu. Tapi tuh yang konsentrasinya tuh bahagia, bahagia, bahagia. Ingat ya sayang-sayangku yang ada di sini. Kalau Anda punya luka batin, itu bukan kesalahan Anda. Itu karena orang lain melakukan luka itu terhadap batin Anda. Tetapi untuk menyembuhkan luka batin, itu tanggung jawab Anda. Bukan tanggung jawab orang lain. Jadi kita mau dapat pasangan yang kayak apapun, kita nggak ngeluh. Karena bukan dia yang membuat kita bahagia. Kita dapat anak yang kelakuan karakternya aneh-aneh, kita tenang aja. Kenapa? Karena bukan anak-anak kita sumber kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah tanggung jawab, sumbernya tuh ada di aku sendiri. Mau suami hebat, anak baik, kalau aku ada penyakit di hatiku, maka aku menjadi sosok yang tidak akan pernah bahagia dalam hidup ini. Gitu. Oke? Sip. Slide selanjutnya. Ini tinggal dikit lagi ya. Habis itu kita tanya jawab. Umpan balik itu untuk meningkatkan apa sih? Supaya bisa ngebantuin orang. Supaya nawar-nawarnya jago. Promosinya nggak grogi. Jadi orang jangan grogian. Mesti yakin dulu dong barangnya keren. Lah situ aja nggak yakin barangnya bagus. Gimana orang yakin mau beli? Yakin dulu nih barang emang keren banget nih gitu. Kata siapa? Kata saya, orang saya yang punya. Begitu kan. Jadi kalau jualan makanan enak nggak? Ya enak. Kata siapa? Kata saya. Lah saya yang bikin gitu kan. Nah itu tuh komunikasi itu tuh pede tuh karena memang ada rasa memiliki dulu. Kayak kita punya anak, punya bayi. Mau anak kita kayak apa kita bilang nih anaknya keren banget. Kenapa anaknya keren banget? Anak saya ibunya, nah gitu. Nah mesti ada rasa begitu dulu. Sehingga kita jadi fasilitator juga asik. Slide selanjutnya. Umpan balik kalau ngomong, kalau menyampaikan sesuatu barang itu penuh dengan informasi. Dan berikan dampak yang baik gitu dari omongan kita. Kolaborasi jangan lupa ya, kalau memang gak sanggup ajak orang sama-sama untuk maju sama-sama, naik kelas sama-sama gitu ya Mbak Rani ya. Nah jadi kita berkontribusi untuk semua hal. Jadi kalau kita udah ngerasa kita tercerahkan jadi orang, kan ini kayaknya hidupnya gelap gulita ya. Istilahnya begini nih, aku selalu kalau fase kehidupan gini. Ya Allah, ini kenapa hidupku madesu ya, masa depan suram nih ya. Nah, jadi aku mesti mencari keahlian yang aku bisa. Sehingga aku merasa pede. Sesudah pede, saya kan jadi tercerahkan. Habis itu aku terus belajar. Aku belajar apa saja yang bisa menguatkan diriku. Dan aku jadi merasa terdidik. Ketika aku terdidik, maka aku bisa bicara apa saja dengan siapa saja. Habis itu kan jadi kuat akunya kan. Yang tadinya madesu, masa depan suram, sekarang masa depannya menjadi kuat. Jangan lupa, kalau kita udah kuat, kalau kita udah naik kelas, kata Mbak Rani, kita mesti nolongin orang. Penting. Emang kenapa? Untuk membuat kita tetap di atas dan penuh dengan keberkahan, artinya kita mesti mengulurkan tangan bagi orang yang hatinya lagi hancur, yang madesu masa depannya dia, kayak kita dulu. Begitu. Itu penting, karena itu kita diciptakan. Jadi gini loh, buat aku. Maaf nih kalau yang lain gak setuju, jangan marah ya. Ibadah itu bukan hanya di masjid, di gereja, di wihara, di sinagog, di kelenteng, di pura. Bukan. Ibadah itu adalah kita tuh setiap hari nolongin orang. Itu ibadah kita dengan kemampuan yang kita miliki. Kita ini kan semuanya makhluk spiritual ya. Dulu kita gak ada waktu belum diciptain jadi manusia.
Sekarang kita ditugasin nih jadi manusia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Besok kita dicabut lagi. Jadi makhluk spiritual lagi. Beruntung banget nih kita nggak ditugasin jadi kodok. Nggak ditugasin jadi pohon kelapa. Nggak ditugasin jadi Bima Sakti. Gede banget ya badan gue jadi Bima Sakti. Nah begitu kan. Nah untung aja ya Tuhan makasih banget ya dikasih jadi manusia tugasnya. Maka kita mesti pede. Nggak pede itu karena nggak bersyukur diciptain jadi manusia. Hati-hati kalau nggak pede besok jadiin kodok nanti ya gitu. Jadi mesti pede jadi manusia. Dan kalau kita misalnya ngerasa bahwa ini karena aku muslim ya. Jadi kan ibadahku itu kan sholat, puasa, ngaji begitu ya. Nah menurutku kalau aku lagi sholat ya. Sholat itu tuh sebetulnya bukan buat sang pencipta. Sholat itu tuh buat diriku sendiri. Supaya aku disiplin sama waktu. Dan aku bisa menjaga diriku biar nggak nyolong. Nggak ngambil yang bukan haknya. Nggak berselingkuh. Itu pakai sholat. Biar aku waras otaknya. Puasa. Puasa itu supaya aku menahan nafsu binatang. Supaya bisa menjadi manusia yang welas asih. Nah itu pakai puasa. Tahu bagaimana kesulitan orang pakai puasa. Kalau ngaji mah buat aku gitu ya. Bukan buat Tuhan. Jadi kalau gitu aku lagi mikir-mikir. Usia saya kan 52 tahun ya. Kan artinya udah dikit lagi nih gue bawa tanah nih. Udah 52 dikit lagi sengesot nyampe nih gitu ya. Jadi aku tuh mikirnya begini. Kalau semua ritual agamaku aku kerjakan itu adalah buat diriku sendiri. Kalau gitu yang buat Allah, yang buat Tuhan apa ya? Akhirnya ketemu. Ketika aku bisa menggembirakan hati orang yang hancur dengan keahlianku. Itulah ibadah yang buat Tuhan. Itu sebabnya kita diciptain jadi manusia. Karena sebaik-baiknya manusia itu yang berguna buat orang lain. Ketika orang lain ancur-ancuran hidupnya dan kita ngerasa bisa nolong dia, maka itu adalah ibadah yang mudah-mudahan ketika saya digenapkan rezekinya lagi dan dibalik pulang lagi ke kampung ilahi, semua penghuni langit tersenyum menyambut saya. Karena apa? Karena saya sudah menyelesaikan misi jiwa saya sebagai manusia buat nolongin orang dengan kemampuan saya. Jadi ketika Anda membuat UMKM, itu bukan hanya menolong diri Anda sendiri supaya nggak kelaparan atau Anda punya penghasilan, bukan. Tapi Anda lagi membuka lahan pekerjaan untuk orang lain yang membutuhkan. Oke, jadi komunikasi itu gampang. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Cuman begitu doang. Pembuka apa? Assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat subuh, selamat sahur gitu ya. Udah terus tinggal kenalin namanya siapa. Anda dari mana? Udah begitu aja formatnya. Slide selanjutnya coba gampang nih, cepat. Nih ya, ini udah ngomongin teknik soalnya, metode. Metodenya ngomong sendiri, diskusi, apa, kita lagi kayak musyawarah. Slide selanjutnya. Kalau ngomong hati-hati yang gayanya suka kayak bos, ini suka dimusuhin sama orang. Atau gayanya suka jadi leader, bagus sih jadi pemimpin. Tapi ingat, Anda juga mesti punya kemampuan kayak pelatih, coach gitu ya kalau punya UMKM. Kenapa? Karena Anda bisa kasih tahu titik buta dari orang yang gak kelihatan. Oke, yang lainnya baca sendiri. Aku mau ya terus. Slide selanjutnya, yang lain baca sendiri ya. Ini mah cuma surat cinta supaya bikin Anda bahagia. Lanjut. Lagi. Lanjut. Nah ini kan supaya bahasa tubuhnya dibenerin ya, latihan nanti. Slide selanjutnya, latihan sendiri. Ini gimana buat dapat suara yang bagus, latihan sendiri. Slide selanjutnya. Nah ini dia. Kalau ngomong udah 3 tahap itu. Oke? Kalau ngomong pakai judul, mak inget ya kalau ngomong pakai judul. Ada pembukaannya. Oke? Ada isinya dan tahu cara nutupnya seperti apa. Lanjut.
Lanjut, kenapa nggak pede? Ini ada beberapa pertanyaan adalah, kok aku nggak pede, aku nggak pede, aku nggak pede. Slide selanjutnya. Kalau gitu jadi cemerlang gimana? Ya terang aja nggak pede, nggak kenal lawan bicaranya siapa. Ya nggak pede lah gitu loh. Tapi kalau udah kenal lawan bicaranya siapa, ya pasti pede. Apalagi kalau Anda menguasai materinya. Sekarang kalau Anda berjualan, lah Anda tuh lagi nggak jual barang temen, barang sendiri. Ketahuan kayak begini nih, kayak orang lagi presentasi sekolah. Kalau dia bingung gimana ngejelasinnya, pengujinya juga akan nanya begini nih guru-gurunya. Ini sebenarnya hasil otak sendiri apa nyontek sih dari otak temen gitu loh. Nah kalau itu semuanya ada di otak kita, otomatis semua akan baik-baik aja. Habis itu siapin kemungkinan kayaknya ditanyanya ini nih. Ditanyanya itu tuh. Oh ini bakalan begini nih orang nanyanya. Nah kita udah nyiapin answernya apa. Ngejawabnya gimana ya. Ngeles-ngelesnya gimana ya. Supaya kelihatan jadi cakep gitu loh. Kita udah nyiapin. Jadi ketika kita ditanya itu. Kita pun udah sigap untuk memberikan jawaban. Jangan lupa selalu interaksi. Ngomong tuh jangan. Kalau jualan tuh jangan sendirian. Asik aja ngomong sendiri. Dengerin dulu orang ngomong apa supaya ada dialog. Begitu. Ini terakhir dah habis itu ya. Terakhir. Aku bacain ya. Kalau nanti udah jadi baik. Jangan kecewa ya. Kalau kadang-kadang kita nggak dipuji sama orang. Atau kadang-kadang kita nggak dihargain sama orang padahal kita udah berbuat baik, segitunya kita udah berbuat baik. Kadang kita yang melakukan sesuatu kebaikan, orang lain loh yang dipuji gitu loh. Terus orang yang dipuji itu padahal bukan dia yang ngerjain. Terus kayaknya aja nerima pujian. Kesel nggak sih? Ya kesel lah pasti buat kita. Tapi ya itu kehidupan tuh begitu. Emang begitu sayang. Orang baik tuh jalannya di jalan yang sepi. Sepi sama acungan jempol. Sepi sama tepuk tangan, pujian. Atau kadang-kadang kita gak diucapin terima kasih sama orang. Ya gak apa-apa kali. Walaupun kebaikan yang kita lakukan sering gak dihargain. Terus aja melangkah. Karena dalam hidup ini bukan siapa yang terbaik. Tapi siapa yang masih mau berbuat baik untuk orang lain. Terima kasih banyak. Saya Syahnas Haq. Saya balikin ke Mbak Rani lagi. Silakan sayang. Baik, terima kasih Mbak Syahnas. Wow, menarik ya. Kita sudah dapatkan inspirasi, tips, baik dari komunikasi. Kalau saya tadi nangkepnya Mbak Syahnas ya, bahwa sebenarnya untuk kita bisa berkomunikasi PD itu ya kita harus memiliki rasa memiliki dulu ya apa yang ingin kita lakukan gitu. Karena gimana mau pede kalau kita sendiri nggak pede dengan apa yang kita punya ya. Nah, pertanyaannya udah banyak banget nih Mbak Syahnas. Cuma nih tadi ada pertanyaan menarik nih dari sebentar ya Mbak Syahnas, pokoknya banyak banget ini saya catat sendiri ya. Dari masakan Mama Cibinong. Nanyanya gini, tadi kan di awal Mbak Syahnas bilang kan kalau seorang pemimpin itu harus bisa kerja dengan tim gitu kan. Nah cuman kata si Mama ini, katanya Bu Syahnas kalau timnya keluarga sendiri, contoh orang tua dibantah perintahnya takut dosa, nggak dibantah nggak sesuai keinginan kita, jadi kayak makan si malakama Bu. Nah saya harus gimana ya? Gitu tuh, Bu. Pertama adalah salahnya sendiri melibatkan mereka. Kalau udah begitu aja gampangnya, yang nyuruh melibatkan mereka siapa? Misalnya kita sendiri yang melibatkan mereka dengan pertimbangan karena mereka bisa nggak dibayar atau bayarannya nggak mahal. Lah itu kan keputusan kita dengan segala resikonya bukan? Atau yang kedua, misalnya itu perusahaan keluarga, kita orang baru yang ikut terlibat. Tentu aja pasti mereka lebih punya aturan, bukan kita. Kalau memang kita nggak cocok ada di situ, ya kita mesti cari bidang usaha lainnya yang kita bisa mengambil keputusan karena tahu mana yang terbaik. Jadi
semua keputusan dengan melibatkan keluarga sendiri atau tidak itu ada segala risikonya. Dan memang family business istilahnya. Berbisnis dengan keluarga itu yang paling sulit. Apalagi kalau ada urusannya dengan uang. Jangan lupa, bukan hanya keluarga, sama temen juga begitu. Kadang-kadang pertemanan tuh bisa jadi pisah karena urusan beginian nih gitu ya. Jadi lebih baik kita berbisnis sama orang lain yang gak ada urusannya, itu sahabat kita atau keluarga. Kadang-kadang begitu. Tapi itu semuanya balik lagi ke karakter setiap orang. Kalau memang orangnya karakternya seperti itu dan tidak bisa diubah dan itu keluarga kita dan kita nggak bisa coret dia dari kartu keluarga atau kita yang dicoret lagi jangan-jangan dari kartu keluarga begitu ya. Nah maka bukan di situ tempat Anda. Tapi kalau mama masih bisa untuk menoleransi sikap yang kayak begitu karena belum ada kesempatan lain yang terbuka, ya sabar-sabar diri aja mak di situ begitu. Oke? Nah, jadi sabar-sabar diri ya Mama. Namanya juga family diajak bisnis ya Mbak Shanas. Oke, berikutnya ya, tadi juga Mbak Shanas bilang di awal salah satu pemimpin, maksudnya jadi pemimpin salah satunya harus punya pemikiran yang kritis. Nah, ada pertanyaan nih dari Mbak Citra. Bagaimana caranya membentuk pemikiran yang kritis? Karena setiap kali ada masalah, terkadang rasa pesimis mendominasi pikiran kita, sehingga sulit untuk mendapatkan solusi dari masalah yang kita hadapi. Nah, gimana nih Mbak Shanas, ada tips nggak? Sebetulnya itu bisa dilatih dari kecil. Ketika anak ya kalau kita udah sekarang udah telat ya udah bukan anak kecil lagi ya. Ya kalau Anda punya anak latihlah untuk dia berbeda dengan kita. Sehingga dia terbiasa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini kan kalau ini sih ilmu parenting nih beda lagi nih ya, bukan ilmu komunikasi. Karena orang yang punya pemikiran kritis itu adalah orang yang cerdas. Anak yang cerdas bukan anak yang selalu bisa menjawab pertanyaan. Anak yang cerdas yang kepalanya penuh dengan pertanyaan. Sebagai orang tua, seringkali kita suka ngebunuh kecerdasan itu dengan tidak sabar ngejawab mereka. Di sekolah, guru-guru juga suka kesel kalau muridnya banyak nanya di kelas. Nanti pelajarannya nggak selesai-selesai, silabusnya nggak beres nih gitu loh. Jadi dengan tidak dibiasakan untuk bertanya, otaknya tidak terlatih untuk kalau ini gimana ya, kalau ini gimana ya, maka cara berpikir kritis sulit untuk ditumbuhkan. Jadi kalau gitu mulai sekarang gimana dong jalan keluarnya Nas? Aku tahu. Coba berpikir sebaliknya. Misalnya nih, misalnya ya. Siapa yang nanya itu? Tadi Mbak Citra. Mbak Citra kelihatan kan ya? Ini kan sendok ya Mbak Citra. Ini kan sendok ya. Sendok itu kan lurus ya Mbak Citra. Sendok itu kan lurus kayak begini. Mbak Citra lawannya lurus apa? Bengkok kan? Oh oke. Segampang itu. Berpikir kritis adalah coba menciptakan sesuatu yang sebaliknya. Besok aku akan bikin sendok bengkok. Udah segampang itu. Tetapi mesti tahu cara ngebuatnya ya. Jangan hanya pengen asal beda. Itu bedanya kita dengan tukang kritik Mbak Citra. Jadi ini terima kasih pertanyaannya karena ini bertambah ilmu lagi. Apa cara kita ngebedain si tukang kritik sama orang yang punya pemikiran kritis? Si tukang kritik itu adalah orang yang selalu mencari celah atau kejelekan kita. Asik-asik aja. Kita itu dihina-hina, dicacat-cacat lah sama dia lah. Baik produknya, nama baik kita atau apa. Asik-asik pokoknya dia si tukang kritik. Kayak ngerasa paling oke. Pokoknya dia kalau masuk surga dia udah ngerasa udah megang kunci. Dia tinggal belok kanan udah jadi penghuni surga gitu. Ada tuh orang yang kayak begitu. Begitu ya. Kan ada orang yang tipenya begitu. Nah Mbak Citra ada caranya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang begini. Misalnya ada si Mas Gabriel misalnya gini. Cit barang lu jelek begitu ya. Hah
Jangan marah. Nanti kalau begitu ya Mbak Citra, kalau ada orang ngomong gitu jangan marah. Mbak Citra mesti jawab begini. Oh, jelek ya? Bagusnya dibikin kayak apa menurutmu? Kalau jadi bagus mestinya dibikin kayak apa ya, Gap? Begitu ya. Nah, kalau Mas Gabriel bisa ngejelasin nih, sesudah dia ngasih pembeda, terus dia nggak bisa ngejelasin, harusnya dibikinnya begini, 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 begini. Mbak Citra, jangan jauh-jauh dari Mas Gabriel. Karena orang itu bisa melihat titik buta yang kita nggak bisa lihat untuk maju. Deket terus sama dia. Walaupun kalau ngomong mulutnya pedes, nyakitin. Lebih baik yang begitu gitu loh, deketin. Oke? Nah, bedanya dengan tukang kritik adalah begini. Misalnya, contoh lagi, Mas Gabriel bilang gini, Citra barang lu jelek gitu ya. Yang bagus gimana Gap? Bantuin dong. Terus dia, Mas Gabriel jawabnya gini ke Mbak Citra. Mana gua tahu, hidup lu pikir aja sendiri. Nah, udah yang kayak begini mah udah gak usah ditemenin. Dadah, dadah. Jadi kalau ketemu cukup begini. Halo. Terus kalau mau pulang, dadah. Udah cukup begitu aja. Gak usah ngobrol lama-lama. Suka nyakitin orang kayak begitu. Karena dia hanya cuma mau menghina kita doang. Begitu loh. Oke? Jadi tahu ya bedanya ya Mbak Cit. Bagaimana caranya. Bertemanlah dengan salah satunya sesudah tadi berpikir kebalikan. Atau yang kedua, bertemanlah sama orang yang punya cara berpikir kritis. Karena itu nyamber, kita juga jadi ngikut. Nah begitu. Oke, Mas Gabriel tunjuk tangan tuh tadi, kenapa dia mau nanya langsung apa gimana? Ya mau nanya langsung, memang kita buka resen. Silakan Ayo. Mas Gabriel langsung ya. Dibuka aja mic-nya. Sudah bisa? Oh ya, tadi Mbak Syana sambil nunggu. Mbak Citra ini rekan kita tunanetra, jadi semangat belajarnya luar biasa. I love you Mbak Cit. Ya. Silakan. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa nanya apa? Halo Mas Gabriel. Terima kasih materinya. Tadi pemimpin bisa mengakomodir atau bisa kerjasama dengan tim. Kira-kira bagaimana cara atau tips supaya kita bisa memimpin dalam satu tim Oke, sip. dalam Aku bisa bekerja paham. sama. Ya, aku bisa memahami pertanyaannya, langsung dijawab ya. Pemimpin yang baik adalah yang sudah selesai dengan luka batin dirinya. Karena seseorang tidak akan bisa memimpin kalau dia selalu memelihara luka batin. Ketika dia mempunyai luka batin, dia punya kemarahan, kemudian dia memimpin, pasti kecenderungannya menjadi orang yang pemarah atau kasar. Maka untuk menjadi orang yang bisa memimpin dan welas asih, bijaksana, dia selalu memahami bahwa anak buahnya itu tidak sepintar dia, tidak secepat dia, adalah ketika dia udah selesai dengan dirinya. It's okay not to be okay. Karena hidup itu gak selalu oke-oke aja. Bahasa spiritualnya itu adalah ikhlas, Mas Gabriel. Spiritual itu kan di atas agama ya. Karena spiritual adalah bagaimana kita ketemu dengan Tuhan. Agama adalah kendaraan. Maka orang ikhlas itu kalau di bahasa spiritual itu tinggi banget daripada si ahli ibadah. Karena ketika dia ada musibah, dia gak pernah bertanya, kenapa saya yang kena ya Tuhan ya? Kayaknya gue udah baik-baik aja, kena lagi. Nah bukan begitu ya. Nah orang yang ikhlas gak pernah nanya kenapa saya. Makanya orang yang seperti ini dalam kehidupan spiritual sangat dicintai dengan Sang Pencipta. Karena dia ikhlas banget menerima takdirnya. Daripada yang dia ahli ibadah tapi bawaannya protes melulu. Nanti dia berhenti ibadah kalau dia kecewa. Hasilnya gak sesuai dengan yang dia inginkan. Maka pemimpin yang baik ketika dia bisa memiliki sifat yang damai. Damai itu bahasa spiritualnya adalah orang yang ikhlas. Bahasa film Koreanya it's okay not to be okay. Nah, udah gitu. Dah. Oke, terima kasih Mbak Syanas. Gabriel udah ya, ini juga rekan kita tunanetra, jadi mohon izin tadi nggak aktifkan kamera juga Mbak. Gak apa-apa Gap. Nah lanjut ya, ini rata-rata tadi pertanyaannya tentang PD, gimana cara capcicus gitu. Jadi saya gabungin aja ya. Ini dari Mbak Anik.
Mbak Shanas, kita semua berbicara, tapi bagaimana menjadi pembicara yang capcus, karena kita terbatas vocabulary-nya, kata-katanya. Terus gimana cara ngelatihnya supaya luwes berbicara depan publik. Terus juga tadi ada yang bilang gimana sih kalau bicara di depan umum dan parahnya tiba-tiba ngeblank gitu. Nah, itu ya Mbak Shanas. Itu sudah diomongin tadi, mesti menguasai materi dulu. Tadi udah ada, mesti kita mesti menguasai materi yang kita mau omongin dulu. Ngeblank itu karena kurang latihan. Jadi latihan itu, misalnya kalau latihan mau ngomong itu latihannya pakai video, jangan di depan kaca. Kalau latihan di depan kaca, maka kita nggak bisa diputer ulang kan ya. Nah, maka latihannya tuh pakai handphone, direkam pakai kamera handphone. Kalau Anda nggak bisa melihat hasil rekaman itu, suruh orang lain yang ngelihat. Gimana hasil rekaman aku di video itu, bagus apa enggak? Kalau dia suka, maka latihlah terus. Latih terus. Kalau kita punya kendala, kalau ngomong nggak pede, ya latihan ngomong yang pede. Nangkep nggak? Kalau misalnya badan kita bau, ya kita mesti mandi biar wangi. Obatnya ya itu. Kalau misalnya kita lagi ngomong suaranya, kok kayaknya suaranya judes ya. Latihannya adalah bagaimana dapat intonasi yang enak. Jadi latihlah sesuatu yang masalah kita. Ini kenapa ya, kok bawaannya aku luka terus ya, hatiku luka, badanku luka. Nah, latihan deh, jalan yang benar, latihan. Nah gitu loh, dengan berlatih itu terus kekurangan kita, maka kita bisa mengurangi kekurangan itu. Kalau kita punya kekurangan, jangan pernah kecil hati. Tuhan tuh gak pernah salah, tahu nggak? Ini aku mau cerita, aku baru dapet cerita. Aku tuh juga punya kelemahan. Punyalah. Mana mungkin aku manusia yang sempurna. Ngimpi kali manusia yang sempurna. Aku tuh punya kelemahan. Tetapi aku konsentrasinya di kekuatanku. Kalau Anda mendengarkan dengan teliti, saya itu adalah perempuan yang cadel. Kalau ngomong R-nya itu bermasalah. Maka kebayang nggak? Sementara saya mesti jual kemampuan saya berkomunikasi yang membutuhkan kesempurnaan saya pengucapan setiap abjad. Udah dilatih nggak bisa juga. Tetap aja saya menjadi orang yang cadel. Kemudian saya mikir, tunggu ya. Kelebihan saya apa ya? Alhamdulillah Tuhan gak ngasih otak yang mandek. Jadi otaknya tuh lancar, mikirnya tuh cepet. Maka saya mencoba untuk menggunakan kelebihan itu sehingga tidak ada orang lain yang konsentrasi dengan kelemahan saya. Nangkep gak? Jadi orang itu udah jatuh hati dengan kelebihan saya. Dengan kemampuan cara saya berpikir untuk memecahkan masalah dia. Jadi dia udah nggak kedengeran lagi kalau saya cadel, itu nggak kedengeran lagi sama sekali. Karena di kepala dia udah konsentrasinya sama ini si Ines kalau ngomong ada benernya juga ya. Ih kok yang dia omongin kok relate banget ya, kok saya banget yang dia omongin. Kadang-kadang kalau saya menyampaikan sesuatu, orang tuh bisa sampai sedih. Kenapa sedih? Jadi ingat masa kecil, begitu mereka. Oh, ada kelebihan saya yang lain yang mereka butuhkan. Ada orang yang kalau ngomong nggak cadel, ngomongnya bagus dan apa segala macam, tapi nggak ada isinya. Terus orangnya nggak laku. Come on, saya umur 52 tahun, saya masih megang 2 acara di televisi secara rutin. Itu penyiar-penyiar yang lebih muda itu akan mudah untuk menggantikan saya. Terus kenapa saya masih dipakai? Karena ada sesuatu yang saya punya yang mereka nggak punya. Nangkap itu. Allah tuh baik. Baik banget. Jadi cobalah konsentrasi. Dan jangan kecil hati sama orang yang ngatain.
yang ngolok-ngolok kekurangan kita. Hati-hati ya, karena semua itu berbalik. Nggak nyumpain, nggak ngedoain. Jadi ketika Anda tenang dan senyum saja, maka itu bukan jadi masalah. Kadang-kadang dalam hidup, masalah itu bukan masalah. Tapi cara pandang kita terhadap masalah itu yang jadi masalah. Atau ketakutan kita terhadap hal itu yang jadi masalah. Ternyata dalam hidup masalah itu bukan masalah. Gitu. Oke? Siap. Wow, luar biasa. Ini kita dapat ini banget ya, banyak kata-kata penguatan ya buat kita semua. Gak kerasa waktu udah lewat nih Mbak Sanas. Oke, Beb. Sampai jumpa ya. Nah, dulu belum. Foto dulu kita. Iya, Mbak Sanas ada terakhir mau menyampaikan sesuatu dulu, penguatan kembali buat kami di Bangga Maju 2. Silakan Mbak Sanas sebagai Terima kasih Mbak Ratna dan semuanya yang sudah mengundang dan menyediakan kesempatan ini untuk saya berjumpa dengan Anda semua. Saya itu selalu melihat bahwa tidak ada kisah manusia yang tidak menarik untuk diceritakan atau untuk dicari tahu. Ialah pekerjaan saya kan penyiar ya. Tugas saya adalah menggali cerita manusia. Dan ketika saya mewawancara mereka atau ketika kan saya menikah dengan suami saya namanya Gilang ya, belum ganti masih itu namanya. Yang bermasalah itu bukan Syahnas yang ini, yang beda ya. Jadi nama suami saya tetap sama kalau saya. Nah, ayah mertua saya Ramadan KH. Dia penulis buku, sastrawan. Dan menulis biografi orang. 6 tahun saya menjadi muridnya Ramadan. Ketika pertama kali menikah dengan Gilang sampai Ramadan KH meninggal. Maka 6 tahun menjadi menantu sekaligus murid seorang penulis. Saya banyak belajar tentang, karena kan yang ditulis kan bukan fiksi, atau ini tentang biografi orang kan. Saya tanya, Pak, dari pekerjaan Papa apa yang dipelajarin dalam kehidupan? Terus dijawab begini, orang itu ya semakin hidupnya susah, semakin dikurangin kebahagiaannya, kesempurnaannya, diambil hartanya, kesejahteraannya, kesehatannya. Kok dia semakin dekat dengan Sang Pencipta ya? Terus aku ketawa, oh ya ya Pak, iya. Terus aku pikir, oh ya benar juga ya. Saya tuh teringat, saya itu adalah perempuan yang, ini menceritakan sedikit mengenai saya. Saya itu perempuan yang rasanya semuanya bisa. Sampai suatu ketika Tuhan mengambil putus ya. Ini putus ya? Iya, Betul. suaranya hilang. Potong, kayaknya mesti ini nih dipanggil Mbak Dea. Mungkin sinyal. Kita tunggu sebentar ya. Lagi seru loh denger cerita kita loh. Udah penasaran kan? Bersambung sebentar. Pelan dulu. Oke, kita tunggu dulu. Dari Mbak Shana, saya mungkin sinyal sedang kendala. Nah, tinggal saya. Luar biasa ya. Nanti ini sembari nunggu Mbak Shanas di closing, karena kita belum foto ya, nggak seru juga ya. Enggak, ini bukan gara-gara sinyal Mbak Septa, memang kesalahan pada layar masing-masing. Nanti siap-siap ya sambil nunggu Mbak Shanas. Tadi kan Mbak Shanas sudah jelasin ya mengenai public speaking-nya dimulai dari pembukaan, isi, terus ada penutup. Nanti ini juga bagian kita latihan ya. Tadi kan Mbak Shanas juga ngomong ya, latihannya adalah
bisa lewat recorder video gitu, nanti dinilai oleh orang lain. Tadi kan banyak banget ya pertanyaan public speaking ya, makanya nanti itu jadi tugas kita semua ya untuk bikin. Mungkin sambil nunggu Mbak Syana nanti sambil di ininya Mas Anar bisa share dulu ya tantangannya sambil nunggu. Tapi yang ini nanti kita bisa latihan bersama. Nah, jadi nanti sembari nunggu Mbak Syana tugasnya apa? Nanti ini tugasnya langsung dinilai oleh Bu Ratna karena kita latihan sama-sama ya. Nanti kalau udah masuk mohon info ya Mbak Dea. Oke, jadi nanti tugas rekan-rekan Bangga Maju tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai tips singkat supaya kita bisa lancar berkomunikasi, public speaking. Nah, tugasnya kita latihan. Nanti bikin video singkat maksimal 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Tadi Mbak Syanas juga udah jelasin ya, pembukaan, perkenalan dulu, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, kenalin diri dulu ya. Kemudian produknya apa. Jadi ini public speaking untuk kita memperkenalkan produk kita ya nanti ya. Tadi kan Mbak Sanas juga ngomong, gimana kita mau pede jual barang kita kalau kita nggak pede juga dengan barang yang kita miliki. Jadi di sini kita yang kedua menjelaskan keunggulan produknya ya. Jadi nanti Mbak-mbak, Bapak Ibu udah perkenalan, terus jelaskan produknya. Nah, penutupnya kira-kira mau lakukan apa promonya ya. Jadi kita latihan ya nanti di video kamera aja di handphone ya, gak usah yang canggih-canggih, maksimal 1 menit kok cepet. Nah nanti gimana Kak kalau saya susah ngomongnya, namanya juga kita latihan. Tadi Mbak Sana sudah ngomong ya, bicara komunikasi kalau kita banyak latihan. Saya juga ini latihan bisa ngomong ini udah hampir 15 tahun ini balik lagi jam terbang ya, Mbak Saras mungkin jam terbangnya lebih tinggi gitu ya. Kalau kita kan perlu banyak latihan terus ya. Jadi nanti teman-teman mulai catat ya tanggal 29 Mei dikumpulin ke Mbak Dea. Kirim aja japri ke Mbak Dea ya supaya tahu ini bagian dari latihan. Mbak Rani udah suhu belum? Atuh, masih jauh. Cuman karena kenapa pede di layar? Kan saya menganggap di sini tidak ada orang. Jadi bisa ngomong sendiri. Nanti jadi Bapak Ibu juga pas bikin video anggap tidak ada siapa-siapa. Kita memperkenalkan saja produk kita ya. Nah, sudah masuk. Oke, silakan Mbak Syanas. Ya benar tunggu jam terbang ya. Udah bergabung? Belum kayaknya. Sudah sedang di-mute. Oh, oke, silakan Mbak Syanas. Terima kasih, maaf ya ada yang nyabut wifi. Ada-ada aja. Baik, terima kasih. Saya nggak tahu tadi ngomongnya sampai mana, tapi apapun yang kita terima secara kendala, masalah, penolakan, ujian, itu pasti akan membuat kita lebih menjadi manusia. Karena seseorang yang hidupnya penuh dengan kesempurnaan, otomatis hatinya lebih kejam. Jadi ketika kita mendapat banyak sekali masalah dalam hidup kita, penolakan dalam hidup kita menjadi orang yang mempunyai empati dan welas asih lebih baik sebagai manusia. Terima kasih banyak. Saya Syahnas Haq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Syanas izin kita mau foto bersama dulu ya. Kita mau berikan hati kita buat Mbak Syanas yang sudah berbagi inspirasi, tips, dan ilmu yang luar biasa buat kita. Biasanya kita kalau foto pakai permata hati, Mbak Syanas. Memberikan hati kita buat membicara ya. Sudah siap semua? Oke, silakan Mas Syanas. 3, 2, 1. Sip. Sudah, sip. Sudah, Bu. Udah ya, cepet ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Pamit ya. Dadah. Terima kasih semuanya, Mbak Dea. Mbak Rani terima kasih. Dah. Nah, terima kasih. Wah, seru ya hari ini. Sekali lagi sehat dan sukses selalu buat Mbak Syanas. Oke. Silakan Mbak Syanas kalau dikejar-kejar ini pergi nggak apa-apa ya. Kita pasti akan merindukan sekali motivasi dari Mbak Syanas, makanya selalu ikut program Bangga dengan Permata Bank. Pasti kita akan ketemu dengan orang-orang yang luar biasa ya. Bangga Maju tentunya spesial. Kalau Bangga yang kita itu kan belajar ya. Kalau sekarang kita kalau Bangga Maju inspirasinya beda-beda dan luar biasa ya. Oke, tadi kita pengumumannya sudah, tugasnya jangan lupa ya. Ingat,
untuk bicara public speaking butuh track record jam terbang ya. Jadi kita perlu membuat dulu video sendiri. Kalau suaranya kurang bagus gimana? Namanya juga latihan. Tadi Mbak Sanas juga ngomong banyak latihan ya. Karena kalau nggak kita nggak bakal bisa berani. Kalaupun udah latihan berkali-kali masih grogi nggak? Tadi ada yang ngomong grogi. Masih saja masih grogi. Apalagi kalau pesertanya BOD semua, direktur perusahaan. Waduh, itu udah mau pingsan ya. Tapi balik lagi, kalau kita menguasai bahan yang kita ingin komunikasikan pasti bisa. Nah lanjut ya, kita langsung masuk karena di timur kayaknya udah malam nih, udah mau maghrib ya. Nah, pengumuman untuk pertemuan berikutnya tanggal 5 Juni dari jam 2 ya, kita gabung sesi 6 dan sesi 7. Nanti ada pembicaranya dari Permata Bank kembali, bicara tentang kemudahan bertransaksi, kemudian nanti ada Pak Tony Chan, yang mungkin yang udah kenal dan pernah dimentor oleh beliau, kita akan dapatkan ilmu yang baru lagi ya dari beliau. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, tanggal 5 Juni kita 2 sesi. Nggak berasa loh udah sesi 6 dan 7. Dikit lagi udah mau selesai ya. Memangnya kalau program Bangga saya juga sampai Bangga keberapa juga udah nggak sadar ya. Nah berikutnya, untuk pengumuman pemenang pertanyaan terbaik dari semua pertanyaan yang baik-baik terbaik, pokoknya semua pertanyaan baik ya. Ada Masakan Mamak, ada Citra, dan ada Gabriel Siano. Sekali lagi, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau yang belum dijawab, Bu Vera nih, Bu Vera kalau ini ngasih motivasi di chat juga panjang, luar biasa ya. Tapi kami selalu baca loh Bu Vera. Tetap semangat ya untuk bertanya ya, walaupun tidak semua dibacakan karena waktu juga. Nah, sekali lagi, kita akan bertemu di tanggal 5 Juni. Pastikan kita semua siap dengan pembelajaran yang baru dan sehat, sukses selalu ya buat Ibu Bapak semuanya. Senang banget kita belajar bersama karena kita percaya bahwa kita mau naik kelas, kita perlu belajar hal-hal baru ya di dunia usaha. Baik, sekali lagi terima kasih, selamat sore dan sampai berjumpa di program Bangga Maju sesi 6 dan 7. Terima kasih semuanya. Iya, kami berbeda. Dari cara kami melihat, cara kami mendengar, cara kami mengejar, dan dari cara kami berpikir. Tetapi kami sama. Sama-sama memiliki tujuan. Sama-sama mempunyai mimpi, dan sama-sama tidak menyerah. Kekuatan kami yang sebenarnya bukanlah tampilan yang kalian lihat, tetapi dari setiap keberanian untuk katakan, kami bisa. Kami yakin kesempatan itu bukan untuk ditunggu, tetapi untuk diciptakan.